Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sutrimo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tamiang Hulu. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang guru hebat di SMA saya. Beliau mengajar pelajaran kimia, Ibu Sri Rahmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali Ibu. Hari ini saya bisa bincang-bincang dengan Ibu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu, di mana nantinya saya akan mengamati proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Insya Allah Bu ya. Dan adapun tujuan dilakukannya observasi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan kenapa observasi ini penting dilakukan oleh seorang guru? Ini sebagai persiapan awal bagi Ibu agar Ibu lebih semangat, lebih baik, dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, dan diharapkan bisa memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu nanti di kelas. Baik Ibu, sebelum observasi kita lakukan, ada beberapa pertanyaan pra-observasi yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Izin Ibu, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan belajar hari ini? Ya. Jadi untuk pertemuan pembelajaran ini nanti Pak, tujuan pembelajaran saya yang jelas saya ingin meningkatkan literasi siswa dalam bentuk diskusi, khususnya dalam menganalisis materi senyawa alkena dan tata namanya. Kemudian saya juga bertujuan dalam pembelajaran ini untuk meminta siswa lebih menggali lagi pengetahuan mereka, pemahaman mereka dalam menuliskan struktur senyawa alkena berdasarkan namanya yang sudah diberikan. Baik, luar biasa. Artinya untuk menggali dan meningkatkan paham anak-anak terhadap senyawa alkena Bu ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar nanti? Ya, media untuk pembelajaran saya tadinya saya berencana menggunakan PowerPoint Pak, karena berhubung di kelas ada permasalahan listrik, jadi saya menggunakan lembar kerja saja, lembar kerja peserta didik. Itu nanti akan digunakan dalam diskusi kelompok siswa. Baik, LKP nih Bu ya. LKP. Oh, berarti nanti kita masuk di kelas yang nggak ada arus listriknya Bu ya. Iya, betul sekali. Baik Ibu, kapan kira-kira dan di kelas mana kita akan lakukan observasi hari ini? Rencananya saya adakan itu di jam pelajaran ke-4 dan 5 di kelas 11 NIA 1. Hari Sabtu tanggal 9 September 2023. Oh, baik Ibu. Berarti hari ini Bu ya? Hari ini Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir untuk pertemuan dan bincang-bincang kita di pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini? Ya. Dari observasi kita hari ini yang saya dapatkan ya Pak ya, memantapkan kembali apa sih tujuan pembelajaran akan saya capai dalam pembelajaran di kelas nanti, kemudian media apa yang tepat digunakan dengan melihat kondisi kelas yang ada dan kondisi siswa. Baik, alhamdulillah, artinya ini ada manfaatnya Bu ya? Ada. Baik, Bapak Guru hebat sekalian, selesai sudah percakapan pra-observasi yang akan menunjang kegiatan observasi yang akan kami lakukan. Sampai jumpa di ruang kelas. Kita berdoa dulu, ini masih pagi. Iya. Tujuan belajar kita
bagaimana cara memberi nama senyawa golongan alkena. Jadi nanti ini judulnya alkena dan tata namanya. Minggu lalu udah itu jelaskan sekilas. Nah, untuk hari ini kita belajarnya dalam bentuk diskusi kelompok. Iya. Untuk buat namanya tentukan dulu rantai karbon yang berbeda. Kita ada tahapannya. Ada lagunya tadi. Tadi Rasya duluan. Udah coba Rasya nomor. Bebas. Heksena. Heksena atau pentena? Oh, pentena. Dan terus itu pentena. Dia nulis induknya dulu yang di dapat tadi. Baru nanti namanya di bawah. Oke. Udah tulis namanya, udah tentukan dulu nomornya. Untuk menentukan nomornya itu dilihat dari yang paling dekat sama rangkap bulan ini. Jadi kan Baik. Ya, Tama. Oke. Tapi ada kita yang mana itu nggak tahu kan. Oke, sudah ini aja untuk hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, alhamdulillah kita sudah lakukan observasi atas kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Bisa Ibu? Baik, alhamdulillah. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang telah kita laksanakan tadi? Sebenarnya perasaannya ada senangnya Pak, karena teman sejawat melihat bagaimana saya mengajar, otomatis dengan saya mengajar bagaimana kan tahu kekurangan saya bagaimana kan gitu, dan moga-moga dari kekurangan itu adalah untuk membangun. Kemudian yang kedua ada rasa deg-degan juga, ini kalau nggak perfect bagaimana gitu. Itu aja sih Pak, yang lain nggak ada. Baik Ibu, bisa Ibu kembali sampaikan tahapan-tahapan serta pengembangan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang saya observasi tadi? Untuk pembelajaran saya tadi kan Pak, saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning sebenarnya. Ada 5 tahapan di situ, selain kegiatan pendahuluan dan penutup. Kegiatan intinya ada 5 fase. Fase 1, fase tadi itu diorientasi pada masalah. Jadi saya ngasih masalah atau pertanyaan dalam LKPD kepada siswa. Kemudian yang kedua, siswa tadi diminta untuk membagi tugas masing-masing individu dalam kelompok. Itu berarti dalam fase 2 itu organisasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, membimbing investigasi. Jadi saya berkeliling kelas, kan membimbing siswa dalam bagaimana cara menjawab LKPD. Kemudian membimbing mereka dalam mengatasi kesulitan bagaimana cara menentukan nama senyawa alkena gitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja. Di sini tadi saya minta kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Rencananya semua kelompok, cuma karena keterbatasan waktu hanya satu kelompok saja jadi mewakili gitu Pak. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi pemecahan masalah siswa. Jadi tadi setelah temannya mempresentasikan, bagaimana jawaban dari temannya tadi, apakah sudah benar ataukah kurang tepat seperti itu. Jadi siswa kritisi temannya yang sudah tampil gitu. Baik, Ibu. Luar biasa sekali maksud saya Ibu. Dalam kegiatan inti ada 4 fase Ibu yang Ibu lakukan tadi Ibu. Lima. Ada 5 fase yang Ibu lakukan, dan sejauh mana ketercapaian yang Ibu dapatkan dalam pelaksanaan KBN tadi?
Alhamdulillah Pak, setelah dilaksanakan pembelajaran tadi dengan menggunakan model PBL, yang pertama tadi saya lihat siswanya jadi aktif. Kalau selama ini diam aja gitu kan Pak, tadi aktif bertanya mereka. Saya pikir selama ini mereka diam itu sudah paham, tapi ternyata dengan dibuat pembelajaran seperti tadi dengan menggunakan PBL, mereka banyak belum paham sehingga mereka bertanya sampai tadi saya kewalahan menjawab pertanyaan mereka. Gitu. Benar Jadi sekali. senang saya gitu Pak, aktif mereka. Iya. Itu salah satu keunggulan pada saat kita bagi mereka dalam kelompok, Bu, Iya. ya. Baik Ibu, menurut Ibu ada tidak kekurangan dan hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran yang tadi kita observasi? Kekurangan pasti ada Pak, hambatan pasti ada. Kekurangannya itu tadi terletak pada ketidakcukupan waktu. Tadi rencananya memang setelah kegiatan inti di penutupnya itu saya mau buat apa istilahnya itu kuis, memberikan soal sekitar 1 atau 2 kepada siswa, cuma karena keterbatasan itu tidak sempat lagi. Hambatannya, nah ini tadi kekurangan tadi muncul karena ada hambatan tadi Pak. Hambatannya tadi ketika siswa diminta untuk berdiskusi dengan waktu sekian menit, ternyata siswa tidak mampu mencapai itu. Mereka butuh waktu yang lama lagi. Bahkan mereka berkata 1 jam pelajaran aja Bu untuk diskusinya. Jadi kan berarti kan mereka ini sebagian besar memang kondisinya agak lambat memahami. Baik, berarti keterbatasan waktu dan Keadaan siswa. ada yang tidak aktif begitu Ibu ya? Iya. Iya, baik. Jadi ke depan kira-kira apa cara solusi yang bisa Ibu munculkan agar hambatan itu bisa Ibu hilangkan dan kekurangan-kekurangan itu bisa Ibu minimalisir? Tentunya memperbaikinya jelas dengan membuat apa baik lagi. Kalau tadi LKPD, mungkin kedepannya saya akan menggunakan LKPD berbantukan dengan kartu hidrokarbon. Ada warna-warnanya, jadi sehingga siswa tadi kan gaya belajar beda-beda ya Pak, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik gitu kan. Jadi yang visual ini kita maksimalkan dengan memberikan seperti gambaran dalam berupa kartu-kartu. Kalau yang audio ya dengan menjelaskan dengan presentasi. Kalau yang kinestetik mereka nanti diminta untuk bergeraklah dalam kelompok, memberi pemahaman pada teman-teman yang belum mengerti. Masya Allah. Luar biasa sekali Ibu. Artinya Ibu akan terapkan pembelajaran diferensiasi namanya Iya, Ibu ya. diferensiasi. Iya, kapan kira-kira itu Ibu akan terapkan? Pada pertemuan selanjutnya Pak, insya Allah kalau tidak salah hari Selasa minggu depan. Luar biasa, Masya Allah. Baik Ibu, saya tidak sabar rasanya untuk mendengar kembali cerita Ibu tentang kegiatan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ke depan. Semoga pelaksanaan yang kita lakukan hari ini benar-benar membawa manfaat buat Ibu, dan saya yakin Ibu akan menjadi seorang guru yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.